Shalom buat jemaat yang terkasih. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kehidupan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saya yakin dan percaya jika Tuhan mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kita, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kasih Tuhan tiada batasnya buat kita semua. Saya yakin dan percaya buat hari ini kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Jika kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa buat hari ini. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu.
Puji Tuhan kita bisa beribadah pada hari Minggu ini. Kita akan membahas satu tema, yaitu jadi alat yang mulia. Terambil firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka kalimat ini akan lebih jelas lagi. Dikatakan demikian, ada yang dipakai untuk keperluan istimewa, dan ada juga yang dipakai untuk keperluan biasa. Jadi ada yang dipakai untuk keperluan istimewa, ada yang dipakai untuk keperluan biasa. Nah saudara, kalau kita disuruh memilih, ya, tentunya kita akan memilih bahwa pilihan kita pasti yang istimewa, bukan yang biasa. Kita dipakai Tuhan yang maunya yang istimewa, bukan yang biasa. Kemudian kita akan memilih kita menjadi perabot, ya, yang emas atau perak. Kita tidak mau menjadi perabot yang kayu atau tanah. Demikian juga kita maunya dipakai untuk hal-hal yang mulia, bukan yang kurang mulia. Nah, inilah saudara pilihan-pilihan, ya, yang tentunya itu menjadi pilihan kita. Dan puji Tuhan, ternyata itu adalah pilihan, ya, saya yang menentukan. Kita yang menentukan pilihan itu, mau menjadi yang mulia atau kurang mulia, mau menjadi yang istimewa atau yang biasa, mau menjadikan perak, emas atau kayu tanah. Itu pilihan ada di tangan kita. Nah saudara, ada orang yang mengatakan, aku sudah belasan tahun ke gereja, ikut ibadah ini, ikut ibadah itu, tetapi toh sampai hari ini aku tidak diangkat jadi apa-apa, aku tidak dipercaya jadi apa-apa. Tetapi mengapa si A, si B, si C, si Andreas baru saja 5 tahun melayani Tuhan, tiba-tiba sekarang dia bisa diangkat menjadi pendeta pembantu. Tetapi mengapa saya masih dibiarkan seperti ini? Tuhan tidak adil. Nah saudara, sekali lagi yang disalahkan adalah Tuhan. Padahal pilihan itu ada di tangan dia. Pilihan itu terserah dia. Dia mau jadi emas, perak, atau menjadi, ya, kayu tanah. Dia mau menjadi mulia atau yang kurang mulia, istimewa atau yang biasa. Itu terserah, saudaraku, ada di tangan dia. Nah saudara, kalau kita mau dipakai secara istimewa oleh Tuhan kita, mari kita baca di lanjutannya di dalam ayat yang ke-21, ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah saudara, sekali lagi saya akan bawa ini ke dalam satu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, karena dalam terjemahan itu akan kelihatan lebih pas begitu. Orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, sekali lagi orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Ia menjadi milik yang khusus, saudaraku, perlu digarisbawahi, menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Dan berguna bagi tuannya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Nah saudara, mau dipakai menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Nah saudara, yang pertama yaitu kita menyucikan diri, membersihkan diri dari semua yang jahat. Demikian firman Tuhan tadi mengatakan demikian. Nah, saudara, kalau kita mau dipakai secara istimewa, dalam bahasa-bahasa sekarang, ya saudaraku, yaitu sterilkan dirimu. Ini yang disebut dengan physical distancing, ya. Jaga jarak terhadap pergaulanmu. Kita perlu memikirkan dengan siapa kita bergaul. Kita perlu merenungkan dengan siapa kita bergaul. Sebab di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah saudara, kita perlu memeriksa dengan siapa kita bergaul. Kalau kita terus bergaul dengan kelompok-kelompok pemain game yang terus main game sampai dini hari,
main game terus-menerus sampai pagi hari, mengorbankan doa, mengorbankan ya untuk di dalam bekerja, mengorbankan ya keluarga. Nah, saudara, tentu pergaulan-pergaulan atau teman-teman yang mengajak kita untuk bermain seperti itu, kita perlu mengambil satu sikap, yaitu sterilkan dirimu ya dari pergaulan yang seperti itu. Sebab seperti dikatakan tadi dalam firman Tuhan 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian juga mungkin ada kelompok-kelompok yang dekat dengan kita, yang selalu yang diomongkan berbicara soal percabulan, berbicara soal bicara-bicara yang jorok. Hal itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kita juga perlu meninggalkan kelompok-kelompok yang seperti itu. Kalau kita masih bergaul dengan kelompok-kelompok seperti itu, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk hal-hal yang istimewa, untuk hal-hal yang mulia? Nah, saudara, kita perlu juga mengambil satu keputusan untuk meninggalkan dunia malam. Mungkin itu sesuatu yang sangat menarik bagi kita, sangat kita nikmati, tapi kita kalau mau dipakai Tuhan lebih lagi, saudara, yaitu dalam tanda kutip yang istimewa. Kita perlu bayar harga dengan meninggalkan, saudara, pergaulan dunia malam itu. Nah, hal ini termasuk di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22 yang dikatakan demikian, jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah nafsu orang muda. Kita perlu mengambil sikap. Kalau kita tidak lepas dari pergaulan yang seperti itu, saudara, kita tidak akan pernah jadi istimewa ya di mata Tuhan. Kita tidak pernah jadi istimewa di mata Tuhan. Kalau kita mau dipakai istimewa, yang kedua, kalau tadi ya, yang pertama tadi yaitu menyucikan diri, membersihkan diri dari segala yang jahat. Yang kedua, yaitu segenap hati untuk Tuhan. Segenap hati untuk Tuhan. Jadi jangan setengah hati, saudaraku. Dikerjakan sambil ngomel, dikerjakan sambil bersungut-sungut. Itu kita mengerjakan setengah hati untuk Tuhan. Ya. Kemudian ya, kita tidak fokus, diberikan satu tugas dan tanggung jawab oleh gereja. Tetapi kita tidak fokus, kita masih mengerjakan ini, mengerjakan itu, kita tinggal lagi, kemudian molor ya tugasnya, harinya dari waktu yang ditentukan, sebab kita masih punya kepentingan ini, kepentingan itu, terus tertunda-tunda terus, saudara. Kita tidak fokus. Itu kita melakukannya dengan setengah hati, tidak dengan segenap hati. Tidak ada hal-hal yang istimewa bagi Tuhan kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Demikian juga kalau kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan asal-asalan, dengan malas-malasan, asal memenuhi kewajiban saja, itu bukan hal yang istimewa bagi Tuhan, saudara. Nah, Tuhan tegur orang-orang yang bekerja tidak dengan rela, tetapi hanya dengan setengah hati, tidak dengan segenap hati. Kalau kita baca, saudara, di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 2, di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskan kepada jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dikatakan hidup, ada aktivitas rohani ada, pelayanan ada, aktivitas di gereja ada. Dan kita merasa itu hidup, tetapi yang hidup hanya aktivitasnya. Tetapi kalau kita tidak dengan segenap hati dengan Tuhan, saudara, bisa-bisa kita masuk di dalam sebuah level rohani yang Tuhan katakan, padahal engkau mati. Kemudian dalam ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tidak ada, dikatakan, satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, saudaraku, tidak sempurna itu sama dengan tidak dengan segenap hati. Tetapi masih dengan seperempat hati mungkin, sepertiga hati mungkin, tidak dengan segenap hati. Makanya tidak sempurna. Hal itu, saudara, tidak akan membawa kita kepada satu kondisi yang dikatakan Tuhan istimewa. Nah, saudara, ada sekarang saya mau berbicara mengenai ada pandangan-pandangan yang salah mengenai dipakai secara istimewa
atau untuk maksud yang mulia itu seperti apa? Ada pandangan-pandangan yang salah, saudaraku, bahwa dipakai untuk maksud yang mulia itu kalau kita diberikan satu pengurapan yang double porsi, kalau kita diberikan satu pengurapan yang kuat, sehingga saudaraku kita bisa mengadakan kesembuhan, kita bisa mengadakan mujizat. Bukankah itu sesuatu yang istimewa? Kita bisa mengadakan nubuat. Bukankah itu sesuatu yang istimewa? Dalam kacamata manusia, mungkin pandangan orang mengatakan orang ini hebat, orang ini luar biasa. Tetapi saudaraku, dalam pandangan Tuhan belum tentu. Sebab di dalam Matius 7 ayat 21 ayat 22, bukankah di situ dikatakan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah aku mengadakan bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tetapi Tuhan menolak hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan yang diurapi dalam tanda kutip double porsi, saudaraku, dengan kuasa power yang hebat, tetapi dia ternyata ditolak oleh Tuhan. Saudaraku, tidak seperti pandangan manusia yang hanya melihat kuasa, yang hanya melihat keajaiban. Tetapi kalau orang itu tidak dengan segenap hati, tetapi dengan apa, saudaraku? Ya, setengah hati untuk Tuhan, setengah hati untuk dirinya, mencari popularitas, mencari nama, mencari uang, ya, dengan pengurapannya itu, dengan karunia-karunianya itu, saudara, sehingga Tuhan melihat engkau tidak sungguh-sungguh dan ditolak oleh Tuhan. Nah, saudaraku, pandangan yang salah yaitu seringkali memakai cara pandang manusia, saudara, yaitu kalau manusia hanya melihat bahwa kita akan dipakai Tuhan, kemudian setelah dipakai Tuhan kita akan menjadi kaya, kita akan menjadi populer, kita akan menjadi ternama, kita akan menjadi hamba Tuhan yang seperti artis, saudara, luar biasa. Tetapi tidak. Mari kita lihat apa ya, yang Tuhan perhitungkan, bahwa apa yang dia layani itu mulia di mata Tuhan. Bukan melayani ribuan orang, bukan melayani KKR ya, di hadapan puluhan ribu orang. Itu juga kalau dilakukan dengan segenap hati. Tetapi saudaraku, bagaimana dengan orang-orang yang hanya melayani orang per orang, face to face, saudaraku? Itu pun kalau dengan segenap hati, itu dipandang mulia oleh Tuhan. Dan kita dianggap sebagai perabot perak emas yang melakukannya dengan segenap hati, saudaraku. Dipandang sebagai yang istimewa. Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42 berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, ya, yang hina ini, dalam ayat yang lain dikatakan, ya, atau dalam orang-orang yang kecil, yang hina, yang tidak terpandang, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Perhatikan, saudaraku, ternyata yang dipakai Tuhan dianggap sebagai emas, perak, saudara. Itu adalah orang-orang yang dengan segenap hati, saudaraku. Sekalipun dia melayani hanya seorang saja, hanya dengan pelayanan yang paling, saudaraku, paling ringan, yaitu memberikan air sejuk secangkir saja, itu diperhitungkan Tuhan. Beda dengan kacamata kita, bukan? Kemudian di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36, kita bisa melihat Matius 25, 34, 36. Saudaraku, dalam perumpamaan itu kambing ditaruh sebelah kiri, domba ditaruh di sebelah kanan. Kemudian raja itu, ya, yang sudah memisahkan itu berkata, ya, di dalam ayat yang ke-34, dan raja itu akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara, diberkati oleh Bapa dan diserahkan apa? Mari, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Saudaraku, apakah ini hamba-hamba Tuhan hebat dengan pengurapan double porsi? Ternyata tidak. Pelayanannya sederhana saja, saudara. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Memberi makan saja, saudara, kepada orang lapar. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Memberi minum saja kepada orang haus. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ada kata memberi. Ya, memberi waktu, memberi apa yang menjadi keperluan kebutuhannya. Dan saudaraku, di dalam ayat yang ke-36, ayat yang ke-40 dikatakan,
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah saudaraku, ternyata pelayanan yang mulia dipandang Tuhan itu bukan yang dilihat oleh manusia yang wah, sekalipun harus melayani orang-orang hina di penjara, di pinggir-pinggir jalan, saudaraku. Tapi dia melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Tuhan ada di situ. Kemudian contohnya lagi, saudaraku, bahwa mulia itu tidak harus nampak kaya, nampak terhormat seperti pandangan manusia. Oh, aku ini jadi mulia. Aku dulu orang biasa, kemudian aku diangkat jadi mulia. Dengan catatan, saudaraku, nampak kaya, nampak terhormat. Bukan itu, walaupun sekalipun itu Tuhan bisa beri. Dan Tuhan juga banyak memberi para hamba Tuhan seperti itu. Tetapi tidak harus seperti itu bukan formulanya. Saudaraku, karena apa? Kita lihat Matius pemungut cukai. Dia orang yang kaya. Ketika ketemu dengan Yesus, dia tidak menjadi lebih kaya. Karena dia harus meninggalkan pekerjaannya, saudaraku. Demikian juga Yohanes dan Yakobus ketika berjumpa dengan Yesus, dia tidak menjadi lebih kaya. Karena dia harus meninggalkan papanya yang punya perusahaan ikan, saudaraku. Di situ ada karyawan-karyawannya, ya. Berarti dia adalah orang yang mampu, saudara. Dia tinggalkan Yesus, tidak menjadi lebih kaya. Demikian juga Sakeus, dia kepala, saudara. Dia kepala kantor pajak. Ikut Yesus tidak lebih kaya, tetapi justru dia kehilangan sebagian besar hartanya. Beda pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Oleh karena itu, kita dipakai untuk hal-hal yang mulia. Dan kita dijadikan perabot yang mulia. Ukurannya bukan seperti pandangan manusia, saudaraku. Nah saudara, mau dipakai Tuhan jadi perabot yang mulia, sekali lagi, pisahkan diri dari pergaulan yang jahat dan nafsu orang muda. Dan yang kedua, layani Tuhan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Nah saudaraku, kita akan menjadi perabot yang mulia. Amin. Tuhan memberkati hari Minggu ini dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan hikmat kepada setiap kami, Engkau memberikan teguran kepada setiap kami, Engkau memberikan pengajaran dan bimbingan untuk kami bisa bersikap benar. Dan Tuhan, inilah kami. Pakai kami Tuhan menjadi perabot-Mu yang mulia. Pakai kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang istimewa dalam pandangan Tuhan sendiri. Untuk menjadi alat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya